Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Hadirin sahabat Al-Kaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang tawasul, yang tentunya terlepas daripada pro kontra tentang apa itu amalan tawasul. Sebahagian ada yang berpendapat bahwa tawasul itu adalah perkara yang tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Rasul, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tawasul adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Hadirin rahimakumullah, apa itu tawasul? Secara singkat, tawasul adalah mengajukan permohonan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah, melalui perantara. Lalu perantara apa yang bisa dijadikan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ulama ada dua jenis tawasul. Yang pertama adalah tawasul bil amal soleh. Yang kedua adalah tawasul zawat bil fadilah. Apa itu tawasul bil amal soleh? Artinya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah melalui amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Kemudian apa itu tawasul zawat bil fadilah? Tawasul zawat bil fadilah adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara keagungan, kemuliaan, keistimewaan seseorang. Di antaranya adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Al-Kaf rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikisahkan ada 3 pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Masuk ke hutan, kemudian terjadilah hujan yang sangat lebat. Pemuda tersebut berlindung di dalam sebuah guha untuk melindungi dirinya dari hujan. Biiznillah, ternyata lubang gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar. 3 pemuda tersebut merasa bingung. Bagaimana jalan keluar daripada gua ini sementara tertutup oleh batu yang sangat besar yang sulit untuk didorong. Akhirnya mereka berpikir, muncullah sebuah ide, muncullah sebuah gagasan untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon kepada Allah melalui perantara, melalui wasilah amal soleh yang pernah beliau lakukan. Kemudian yang pertama, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu wasilah amal soleh yang pernah mereka lakukan, yang pernah beliau lakukan. Apa itu? Pemuda yang pertama adalah pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Setiap hari pemuda tersebut mencari kayu bakar, mencari makanan. Ketika setelah terkumpul, maka makanan tersebut yang pertama kali diberikan adalah untuk kedua orang tuanya. Sebelum dirinya makan, sebelum anak dan istrinya makan, pemuda tersebut lebih mengutamakan untuk memberikan makanan tersebut kepada kedua orang tuanya. Suatu hari pemuda tersebut pemerah susu dan air susu tersebut dibawa untuk diberikan kepada kedua orang tuanya.
namun kedua orang tuanya ternyata sedang tidur. Nah, pemuda tersebut tidak mau mengganggu istirahat orang tuanya. Nah, pada akhirnya susu tersebut disimpan meskipun anaknya merengek meminta susunya. Beliau tidak berani memberikan susu tersebut untuk anaknya sebelum kedua orang tuanya meminum susu tersebut. Nah, amal soleh itu dipakai untuk berwasilah kepada Allah. Ternyata doanya diijabah oleh Allah. Pintu gua tersebut batunya bergeser sedikit. Kemudian pemuda yang kedua berdoa lagi dengan amal solehnya. Diikuti pemuda yang kedua, ternyata batu tersebut bergeser untuk yang kedua kalinya. Tapi tetap belum ada celah untuk keluar daripada gua tersebut. Nah, terakhir pemuda yang ketiga tawasul lagi dengan amal soleh yang pernah beliau lakukan. Biiznillah, berkah tawasul dengan amal soleh, pintu gua terbuka dengan lebar dan alhamdulillah pemuda tersebut bisa keluar daripada dalam gua dalam keadaan selamat. Itulah salah satu daripada manfaat barokah tawasul bil amal soleh, tawasul bermunajat kepada Allah melalui amal-amalan yang baik yang telah dilakukan. Demikian pembahasan yang pertama yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.